وسلم على Allahumma ya mayyasir wal musil wal jabir wal tanjim ay sahih wal karim wa ya mahmud wal fakir ay mahmud wal bain amin ana qul yasir alayna wa mahmud wa tasir alayka yasir Allahumma ya mayyasir wal bayar yasir hajatuna ya Allah innaka kasir hajatuna ya Allah innaka kasir عند رب العالمين يا رسول الله هذا منك إنا بك نصحى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Al-hadits. Amma ba'd. Saderengipun monggo ingkang nembe rawuh monggo dipun aturi majeng mawon iki ben terasa hangat nggih. Monggo saking pundi niki? Oh Winong. Tetangga sebelah. Monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul, bermuwajahah di tempat atau majelis yang sangat mulia ini. Sebelumnya yang saya hormati dan saya banggakan Shahibul Fadilah Ustadz Raden Rahmat Afandi, juga kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh imam masjid Desa Depok, para imam-imam mushola yang senantiasa menjadi panutan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada Ustadz Samyo, Ustadz Januar yang dalam hal ini menjadi katakanlah pimpinan majelis ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Juga kepada para tamu atau undangan dari desa-desa sebelah, baik itu dari Winong, dari Serang. Ada Serang? Belum ada. Wiramastra ini malah yang agak jauh sudah kelihatan ya, dengan seragamnya yang mencolok. Juga seragam dorengnya, ya, ini para Banser ya, Ansor ya, yang saya banggakan. Apalagi di saat ini Kecamatan Bawang sedang dalam rangka membangun gedung MWC ya. Ada yang belum tahu? Barangkali ada yang belum tahu, ini saya kasih info bahwa di Banjarnegara saya lihat sedang dalam bergeliatnya Nahdliyin. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa macan yang selama ini tidur sekarang lagi agak mulai bangun. Ini ternyata di setiap kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sedang beramai-ramai, berlomba-lomba mendirikan gedung MBCNU. Di Bawang sendiri itu tepatnya di depan SMP 1 ya, SMP 1 Blambangan. Di kecamatan yang lain seperti Banjarmangu, Madukara, itu semuanya lagi pada membangun. Terakhir saya dengar info di Kecamatan Kalibening itu pun lagi membangun MBCNU.
ini saya lihat sebagai kebangkitan kaum Nahdliyin yang selama ini tidak menampakkan dirinya. Jadi memang benar kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Pernah dengar ada kawanan pencuri, penjamret, copet yang di situ ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Pernah dengar? Di Jakarta itu banyak seperti itu. Markasnya itu di bawah-bawah kolong jembatan. Jadi ada satu gengnya, terus anak-anak kecil segini ini yang suruh keliling, ya, suruh keliling ya, ngamen. Kalau ada kesempatan ya nyopet juga, ya. Diajari perkeahlian-keahlian itu, diajari untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya, nanti diserahkan kepada pimpinannya. Ini contoh kejahatan yang terorganisir. Sedangkan kebaikan yang tidak terorganisir nanti akan kalah. Karena itu lagi ya, karena yang terorganisir itu pasti akan memenangkan. Nah, kita sebagai kaum Nahdliyin ini sudah ada wadahnya sebenarnya. Tetapi kalau di dalamnya wadah itu tidak bergerak, itu ya percuma saja. Nah, ini contohnya. Kita di sini sebagai kaum Nahdliyin sudah benar dalam relnya, dalam lintasannya, bahwa ya setidaknya kita kaum Nahdliyin ya adakan kegiatan, sehingga apa? Sehingga yang lainnya itu kalau mau masuk akan segan. Termasuk ini ya, kajian kegiatan rotiban, ya, sholawatan, ini salah satu bentuk untuk menghidupkan organisasi itu sendiri dari tingkat paling bawah, dari ranting. Ini sudah ada rantingnya belum? Belum. Nah, ini contoh ya, contoh saja di sini. Ranting aja belum ada di sini. Nah, ini perlu digerakkan ini. Harus ada yang mengalah dan berkorban. Kalau enggak seperti itu, ya enggak akan terwujud. Ya. Ranting nanti masuk lagi, yang lebih tingkat lebih atasnya lagi adalah MPC di tingkat kecamatan. Nanti masuk lagi di tingkat yang lebih tinggi lagi adalah PC cabang, naik lagi PW, naik lagi pusat PB. Jadi seandainya Indonesia ini bubar, Nahdliyin ini sudah bisa buat negara sendiri sebenarnya. Pimpinannya ya di PBNU, gerakannya turun sampai ke bawah sampai ranting. Wis siap sebenarnya. Ya, kalau ngomong pingin makar-makaran ya, pingin mengganti bangsa Indonesia, PBNU paling siap. Ini perlu diyakini. Jadi kalau yang lain masih mikir-mikir, ada yang kemarin rame-rame, ya mohon maaf ya, rame-rame ada FPI segala macam, ya memang harus keluar dari Indonesia kalau mau mengganti bangsa Indonesia. PBNU kenapa tidak? Ya karena komitmen awalnya adalah menjaga bangsa ini, bukan untuk menggantikan, tapi mengawal berdirinya bangsa Indonesia ini. Itu yang terjadi selama ini, sehingga sekarang saya lihat kaum Nahdliyin mulai bergeliat. Itu sekilas tentang Nahdliyin. Selanjutnya teman-teman semua, rekan-rekan, ini masih dalam bulan apa ya? Sya'ban. Bahasa Jawanya apa? Sadran utawa Rewah. Ini juga perlu dikenalkan ya. Ini adik-adik yang putri ya, jangan hanya kenalnya Januari, Februari, Valentine. Nah, ini. Kenali wetok ya bahaya ya. Dikenalkan juga dari Muharram ya. Terus
Sofar, ya segala macam, sampai Rajab, Sya'ban, dan apa? Ada di belakang Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban apa? Ramadan atau puasa? Bingung juga ya. Jadi orang terbiasa memang seperti itu ya. Jadi yang Arabnya itu adalah Ramadan. Tapi kalau orang kita biasa terkenal atau biasa disebut puasa. Itu ya. Jadi bulan 3 ini memang bulan rangkaian yang sangat-sangat agung ya. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bahwa menyebut Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa Syahrul Sya'ban Syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Dan Ramadan adalah Syahrul Ummati. Jadi Ramadan itu bulannya kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kemarin sudah banyak ngaji Rajab ya, Isra Mi'raj ya. Jadi sudah berulang-ulang, harusnya hafal gitu ya. Harusnya hafal. Di bulan Rajab itu banyak sekali kejadian yang agung, termasuk di situ adalah paling agung-agungnya peristiwa adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana Kanjeng Nabi itu diisrokan, diperjalankan. Setelah diperjalankan dari Makkah menuju Palestina, dari Palestina menuju langit, itu namanya Mi'raj. Nah, jadi Isra wal Mi'raj. Sebelum diisrokan, Kanjeng Nabi itu dioperasi dulu. Di apa? Operasi. Jadi ilmu kedokteran itu sudah dari dulu adanya, tidak hanya di zaman sekarang. Dioperasi dulu oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dioperasi, dibersihkan ya, dibedah dadanya, dibersihkan organ-organ dalamnya menggunakan air. Jadi yang digunakan untuk membasuh itu adalah air apa? Air Zam-Zam. Tahukah Anda tingkatan air di dunia ini nomor 1 apa? Air yang mana? Atau air ini? Hah? Pernah ada yang tahu nggak? Ini pelajaran juga nih. Air yang paling baik ya, atau air yang paling utama, yang nomor 1 adalah air yang keluar dari jari jemarinya Kanjeng Nabi. Pernah menjumpai belum? Belum ya. Zaman Nabi aja belum lahir ya. Jadi air yang paling pertama, paling utama, yang paling baik di dunia ini adalah air yang pernah keluar dari sela-sela jari jemarinya Kanjeng Nabi. Itu yang mendapatkan dulu ya para sahabat. Makanya sudah dijamin kalau sahabat itu kalau ketemu Kanjeng Nabi kok iman, ya jelas sudah, karena langsung iman kepada Kanjeng Nabi. Tapi ketika sahabat atau zaman orang ketemu Nabi kok enggak iman, ya sudah jelas neraka. Ketemu orang paling utama kok tidak iman, ya sudah itu jelas neraka. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. Tapi kalau yang langsung iman ya, kayak Abu Bakar, itu adalah dijuluki As-Siddiq, yang langsung membenarkan, langsung mengiyakan, langsung iman, itu namanya As-Siddiq. Jadi air yang pertama, yang paling utama adalah air yang keluar dari jemari Kanjeng Nabi. Yang kedua, air apa? Air ini nanti yang belakang ada ulangannya loh ya. Nanti dites setelah selesai. Kalau nggak mendengarkan nanti nilainya jeblok.
Yang pertama adalah air yang keluar dari jemari kanjeng Nabi, yang kedua adalah air Zam-Zam. Sudah pernah minum? Nah, alhamdulillah. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Ada yang bilang biasa saja. Ya, berarti enggak meresapi berarti. Minum air Zam-Zam itu ada doanya. Cara-caranya juga ada. Cara minum, tahu nggak? Cara minum ala kanjeng Nabi. Gimana cara minumnya? Praktekkan nggih. Nih, cara minum kanjeng Nabi ini. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali. Setiap mau minum, bismillah, selesai, alhamdulillah. Itu caranya kanjeng Nabi. Kowe seneng ngomong biasanya sunnah Nabi. Ya ini yang sunnah. Kalau kamu gimana? Wow, langsung glek rampung ngomong sunnah Nabi. Wah, ya bohong. Apalagi kalau panas, haus, wah langsung blok. Ngomong sunnah Nabi dari mana ya? Jadi kalau ngomong sunnah Nabi ya dari yang paling kecil dibiasakan seperti itu. Itu namanya mengikuti kanjeng Nabi. Masuk WC, wah ini banyak sekali yang tidak mikir kalau masuk WC mesti melayu. Bener ya? Bener. Saking beletnya melayu, serantal. Kira-kira, ini saya tanya, kira-kira yang masuk dulu kaki kanan atau kiri? Kiri. Bener ini. Coba kalian nanti mikir-mikir ya, kalau masuk kamar mandi, dieling-eling. Tadi masuknya kaki mana dulu ya? Namanya setan itu pasti melalaikannya. Nek wis ngerti teorine kaki kiri dulu, dilalah melayu kanan. Jawa ya, kita ini ya. Kalau keluar kaki mana dulu? Kanan. Itu secara medis, secara kesehatan, ketika kita masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu, itu artinya ada pembuluh darah yang sedang membuka dan sedang menutup. Ketika kaki kiri dulu, berarti pembuluh yang keluar dari jantung itu membuka. Kebalik. Ketika kaki kiri yang maju, yang masuk ke kamar mandi, jadi katup yang masuk ke jantung itu pas menutup. Jadi yang keluar membuka. Jadi ketika menutup masuk jantung berarti kuman-kuman bakteri-bakteri itu tidak bisa masuk. Lah kalau kebalik kaki kanan yang dulu berarti pembuluh yang masuk ke jantung itu sedang membuka. Ini bakteri, virus dan segala macam ini pas ikut masuk ke jantung, akhirnya terjadi penyakit. Itulah secara medisnya seperti itu. Jadi itu sunnah nabinya seperti itu. Dari yang paling kecil makan ya, yang kita yang sudah punya buntut ya 2, 3, 4, 5 kadang mam baca doa dulu kan. Kalau anaknya ya, kalau ponakane ya diteplok. Mam doa dhisik gitu. Jebule nek dheweke demam kelalen. Itu yakin wajar terjadi dan banyak sekali yang terjadi. Padahal sunahnya ya tetap berdoa dulu ya. Cuci tangan, nah ini cuci tangan. Dari dulu sebelum ada corona, sunnah Nabi ya memang seperti itu, cuci tangan ya. Apalagi orang mau sholat pasti mencuci tangan, tidak ada hubungannya dengan corona. Baru sekarang ini ada corona, orang baru sadar bahwa yang namanya cuci tangan itu penting dan perlu. Kadang manusia itu diberi tanda-tanda atau ayat-ayat Allah itu yang sudah jelas ada seperti Al-Quran itu belum percaya,
Baru kalau dikasih tanda yang kecil baru percaya, ya seperti corona itu tadi. Ya. Sama dulu di zaman Isra Mi'raj, orang-orang kafir itu diberikan kabar bahwa Kanjeng Nabi itu diperjalankan dalam waktu tidak sampai 1 malam. Makkah, Palestina ke langit itu tidak sampai tidak sampai 1 malam. Itu banyak yang tidak percaya. Ternyata zaman sekarang para ahli itu membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu bisa seperti itu. Kamu punya senter nggak? Atau HP-nya yang ada senternya? Ketika senter itu dinyalakan, set ke sana. Kamu tahu nggak pergerakan cahayanya, tahu nggak? Ngerti-ngerti kan sudah di sana kan? Nah itu kecepatan cahaya ini sekarang orang baru percaya bahwa cahaya saja bisa seperti itu. Contohnya lagi ada petir, magnet, lebih jeder. Itu menunjukkan bahwa kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada suara. Nah ini contoh seperti ini ya, yang harusnya membuat kita menjadi lebih iman, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ke bulan Rajab, bahwa kemarin sudah kita lalui bulan Rajab. Di situ doanya masih hafal? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya. Jadi doa itu tidak hanya di Rajab saja. Sampai sekarang di bulan Sya'ban itu juga doanya tetap berlaku. Ya, jadi minta diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab, masuk sampai bulan Sya'ban, dan disampaikan atau dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ya, jangan sampai lupa tidak berdoa. Ya. Allah itu memang sangat-sangat baiknya. Anda menyadari enggak bahwa Allah itu sangat-sangat baik? Lebih dari baiknya pacar kita. Ya. Tahu pacar enggak? Orang kalau suka sama seorang itu biasanya kan apapun dilakukan, iya enggak? Jam 3 disuruh jemput saja 3 pagi, disuruh jemput di Pucang mana? Wah, jenis cah enom yang ngeceput, iya. Langsung mangkat serandal, ora ngurus bensin anak ora, bane kempes apa ora. Wes penting ketemu dhisik. Masalah kok kempes nomor 2. Ya. Ketemu dhisik ngobrol nembe kempes lah nembe ngomong. Biasanya kayak gitu. Nah, yang namanya Allah itu lebih baik, lebih eman daripada orang yang lagi jatuh cintrong itu. Ya. Kamu nggak berdoa saja itu sudah dikasih. Allahumma barik lana. Belum Allahumma saja sudah diberikan keberkahan. Percaya nggak? Iya, harus percaya ya. Jadi belum minta saja sudah dikasih. Lah ini sih nafas ini Pak, kamu nggak menyadari. Setiap nafas ini keluar masuk, ada yang menghitung nggak ini? Nggak ada. Padahal kalau orang sakit pakai oksigen berapa itu satu tabung? Ada yang pernah? Belum, alhamdulillah. Jangan sampai ya. Orang sesak nafas dikasih tabung oksigen, satu botol kecilnya aja sudah 200.000. Apalagi yang tabung kayak tabung itu gas ya, yang 20 kilo. Arab kirang juta ya. Ya, kita tanpa meminta ini sudah enak keluar masuk udara ya, lewat
hidung kita ini udah enak. Ini berarti tanpa diminta sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memang sepatutnya dan sewajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kemarin di bulan Rajab sudah banyak amalan-amalan, seperti amalan membaca Subhanallahil Ahadis Somad 10 hari pertama. 10 hari kedua tengah-tengah adalah bacaannya Subhanallahil Hayyul Qayyum. Ini yang pertama. Yang kedua Subhanallahil Ahadis Somad. Yang ketiga Subhanallahir Rauf. Mengamalkan itu enggak? Amalkan alhamdulillah. Ada yang puasa ya 3 hari. Puasa enggak Adik-adik? Puasa alhamdulillah. Apalagi kalau Senin Kemis ya berarti dapat Senin Kemisnya, dapat puasa Rajabnya. Perlu diingat bahwa siapa saja yang berpuasa di bulan Rajab walaupun hanya 1 hari, maka besok akan berhak mendapatkan bengawan Kautsar. Bengawan Kautsar itu bengawan atau sungai yang mengalir nanti di surga. Jadi yang berhak meminum bengawan Kautsar itu hanyalah orang-orang yang pernah puasa di bulan Rajab. Jadi jangan sampai kita itu orang Islam tapi kok nggak percayanan gitu. Percaya tapi tidak mengamalkan, itu sangat bodoh sekali menurut saya. Jadi kalau sudah tahu maka diamalkan, walaupun hanya 1 hari itu sebaiknya mengamalkan, karena besok akan mendapatkan bengawan Kautsar. Jadi kalau setelah meminum bengawan Kautsar itu seterusnya tidak akan haus. Seterusnya setelah meminum itu tidak akan haus. Berarti tanda-tanda orang yang sudah baik dan mendapatkan surganya Allah. Kalau orang yang tidak bisa mendapatkan bengawan Kautsar itu berarti tandanya ya kebalikannya. Jadi orang itu nanti melewati alam yang sangat bermacam-macam. Jangan kira kalian ini sudah mengalami semuanya. Pertama alam kandungan. Kalian mengalami enggak? Alami. Yang kedua alam dunia sekarang ini. Ini baru yang kedua loh ya. Alam ketiga alam barzakh atau alam kubur. Setelah itu alam kebangkitan. Setelah tidur selama-lamanya di alam kubur dibangkitkan. Setelah alam kebangkitan maka ada namanya Yaumul Mahsyar, dikumpulkan. Ini tadi dikumpulkan semua makhluk atau semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya dikumpulkan dalam bentuk masing-masing. Tahu ya, dalam bentuk masing-masing. Ada yang bentuknya khinzir. Tahu khinzir? Apa? Sing kena nggo kae ngeleng gitu. Itu khinzir. Terus ada yang bentuknya alimau. Ya. Itu banyak sekali bentuknya macam-macam sesuai perbuatan di dunia. Setelah Yaumul Mahsyar nanti ada yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan amal. Ya, timbangan amal. Kamu ditimbang amal baik dan amal buruknya berapa beratnya. Nek lolos masuk lagi ke alam yang lain, yaitu Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim ini sangat penentu. Amal ibadahnya lebih
banyak, lebih berat, nanti lewat Shiratal Mustaqim ya kal barqi, seperti petir atau seperti kilat yang menyambar maghrib, langsung tekan. Orang nanti mikir kepriwe ngono, orang nanti mikir ngerti terus les. Lah kebalikannya yang berat timbangannya adalah amal keburukan, kejelekan, maka ya sudah barang tentu nanti akan jatuh. Nah setelah Shiratal Mustaqim barulah ketemu namanya Bengawan Kausar. Jadi udah berapa alam ini ya, jangan harap kalian itu wah aku urip 30 tahun, 40 tahun suwi banget pokoknya. Belum ya, baru sekuku kecil, sekuku hitamnya itu ya. Jadi ini nanti perjalanan manusia sampai di alam akhirat. Sudah berapa jam? Sudah malam ya. Mungkin ini gendu-gendu rasa dari saya ya mengenai kegiatan yang sangat baik ini. Kita perlu meneladani pembuat atau penyusun Rotibul Haddad, yaitu Imam Haddad atau Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang perlu dicontoh apa? Beliau yang mengarang ini, Aurat ini, itu adalah dari kecil itu tidak melihat ya, jadi cacat ya, tidak melihat, sehingga yang jadi unggulan adalah pendengarannya saja. Tapi bagaimana dia dengan keadaan yang cacat itu bisa menelurkan karya-karya yang fenomenal, sampai sekarang dipakai terus, sampai sekarang orang berdoa menggunakan Rotibul Haddad setelahnya. Ini berarti jariahnya itu mengalir terus sampai sekarang. Nah, apa yang kita ambil dari sini iktibarnya adalah bahwa yang cacat saja seperti itu memberikan manfaat kepada orang lain. Kita ini yang sempurna, apa yang kita berikan manfaat kepada orang lain? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang perlu dicontoh dari pengarang Rotibul Haddad. Yang terakhir ini yang ketiga, bahwa di bulan Sya'ban ini amalan yang paling baik adalah memperbanyak sholawat. Kata Habib Umar bin Hafid adalah setidaknya kalian membaca sholawat sehari itu 7.000 kali. Berani enggak? 7.000 kali. Mbah Malik Purwokerto, gurunya Habib Lutfi, itu 15.000 per hari. Kamu mau berapa ribu? Monggo pilih. Kalau saya 100 saja boleh, 25 boleh, atau saben malam Jumat boleh. Ada ini dari Imam Haddad, ada amalan sholawat setiap malam Jumat dibaca 10 kali saja ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil adil qadril azimi jahi wa ala alihi wasallim. Namanya sholawat Alil Qadri. Ping 10 dibaca setiap malam Jumat. Paling enggak seperti itulah ya. Atau paling gampang lah sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi paling baik amalan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan atau dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Barangkali ada yang baik, silahkan diambil dan ayo kita amalkan bareng-bareng. Apabila ada yang salah atau kurang pas, menyinggung, itu karena kebodohan saya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustaz Jarod. Hari saya ingat saya sayang, ayo mana